Wa faslun fi suruti jawazi jami takhir. Kalau tadi syaratnya jamak takdim, sekarang syaratnya boleh jamak takhir. Kalau tadi kan syaratnya jamak takdim, sekarang bolehnya jamak takhir. Apa syaratnya? Yang pertama, niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'u. Niat mentakhir sholat dan waktu sholat yang pertama masih tersisa. Contoh, Anda mau sholat zuhur sama asar, niatnya di waktu zuhur, saya nanti mau sholat jamak takhir. Niatnya itu masih ada di waktu zuhur. Tapi ketika sholat Anda niatnya ini, saya mau jamak takhir zuhur sama asar. Tapi niat jamak takhirnya udah masuk waktu asar, berarti zuhurnya harus diqodho. Kenapa? Karena hilang itu zuhurnya. Syaratnya jamak takhir itu niatnya itu harus ada di waktu pertama. Jamak takhir maghrib sama isya, Anda dalam perjalanan nih, masuk waktu maghrib. Oh tapi kita masih susah nih, kayaknya nggak Uber nih, karena masih di tol, nggak ada nggak ada rest area. Kayaknya nanti dah sholat jamak akhir aja nanti isya di rest area sana misalnya gitu. Itu waktu maghrib tuh langsung niat saya niat jamak takhir maghrib dengan isya. Atau kalau pakai bahasa Arab, nawaitu takhirul zuhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur ke waktu sholat asar untuk dijamah. Nanti sholat maghrib bisa begitu. Saya niat sholat maghrib dijamak takhir dengan sholat isya, itu boleh. Tapi niatnya harus di waktu pertama di awal. Kalau nanti Anda waktu maghrib nyampe nih, terus kemudian nggak niat sholat jamak takhir, masuk waktu isya, maka maghribnya wajib qodho. Kenapa? Karena dianggap meninggalkan sholat. Makanya kebiasaannya kan kita udah waktu maghrib, dah niat ya, kita nanti sholat isyanya di jamak takhir, udah masuk tuh. Kenapa? Karena niatnya di awal. Jangan sampai niat di waktu yang kedua. Itu syarat yang pertama. Niat mentakhirnya itu di waktu sholat pertama masih tersisa. Kenapa sih begitu? Artinya saat masuk waktu zuhur, kita kan mau takhir nih, zuhur sama asar kita mau sholat takhir. Ketika waktu zuhur, kita punya ketetapan dalam hati, iya saya mau sholat, tapi sholatnya nanti di jamak takhir. Udah ada niat mau sholat. Tapi ketika zuhurnya dia nggak niat mentakhir, lalu kemudian masuk asar, wah iya udah asar aja nih, kita belum sholat, kita mau takhir, belum niat, dianggap orang yang melalaikan waktu sholat. Itu bedanya. Kenapa sih harus begitu? Karena kalau dia nggak niat di waktu yang pertama, berarti dianggap dia melalaikan waktunya sholat. Tapi kalau dia niat, memang dia sudah punya ketetapan. Iya saya mau sholat zuhur, tapi sholat zuhurnya nanti ditakhir, di jamak takhir dengan asar. Iya saya mau sholat maghrib, tapi maghribnya itu nanti ditakhir dengan sholat isya. Itu berarti saat waktu masuk dia punya ketetapan, punya keinginan untuk melakukan sholat, bukan dianggap sebagai orang yang mensia-siakan atau melalaikan sholat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, syaratnya jamak takhir adalah wadawamul uzri ila tamamis saniyah. Terus-menerusnya adanya uzur, yaitu perjalanan ila tamamis saniyah, sampai pada sempurnanya sholat yang kedua. Jadi misalnya Anda sholat jamak takhirnya di Pondok Indah, masih boleh itu. Kenapa? Karena Anda masih dalam perjalanan. Tapi kemudian udah nyampe nih, sholat zuhur Anda enggak. Asarnya Anda sholatnya di sini. Kan rumah Anda di sini nih, rumahnya di sini. Antara lagi sholat jamak takhir. Tapi jamak takhirnya di sini, udah nyampe di sini. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena dianggap uzurnya sudah hilang.
hilang. Kenapa? Karena udah sampai perjalanannya itu sudah sampai di tujuan, sudah sampai di rumah. Jadi kalau mau sholat jamaahnya itu jangan masuk dulu kemana? Ke tempat kita, jangan masuk dulu, tapi harus di luar. Misalnya kan sering kita ziarah ya, yang orang-orang, anak-anak, teman-teman yang bukan orang radio dalam, maka ketika dia sampai di bis nih, nyampe di dalam, dia orang Cirenda, nyampe di dalam, itu masih musafir. Nah, karena dia bukan orang radio dalam. Jadi nanti di radio dalam, di yayasan dia sholat jamaah takhir masih boleh. Kenapa? Karena dia masih dianggap musafir. Tapi kalau orang radio dalam belum sholat jamaah kemudian udah sampai di radio dalam, ya nanti udah dianggap hilang uzurnya. Dipahami betul ini. Falau aqama qabla tamamiha waqa'atil ula qada'an. Kalau dia sudah bermukim, sudah sampai sebelum sempurnanya sholat yang kedua, maka sholat yang pertama dianggap diqodho. Jadi Anda jalan mau niat sholat jamaah takhir, nyampe di sini sholat jamaah takhir zuhur sama asar, nyampe di Cirenda di masjid ini sudah jam 3:30, udah nyampe di sini, udah 3:30, udah masuk asar kan berarti, udah masuk asar ini Anda belum sholat dan Anda udah nyampe di sini, berarti zuhurnya wajib diqodho. Loh salah itu, kenapa? Qodho itu sama saja meninggalkan sholat. Nah, zuhurnya diqodho, asarnya adaan. Asarnya itu ya sholat pada waktunya. Kenapa? Karena dia sudah mukim, dia sudah sampai sebelum sempurnanya sholat yang kedua. Nah, tambih, peringatan. Iklam anna tarqal jam'i afdhalu lil khuruji min khilafi Abi Hanifah. Ketahuilah bahwa meninggalkan jamak lebih utama. Jadi kalau dipilih jamak apa enggak gitu ya. Nah, pada dasarnya meninggalkan jamak atau tidak menjamak lebih afdol, lebih utama. Ya kalau lagi perjalanan sholat zuhur ya sholat zuhur, sholat asar ya sholat asar, tidak menjamak. Pada dasarnya tidak menjamak itu lebih utama. Kenapa bisa begitu? Keluar dari perbedaan pendapat. Sebab menurut Abu Hanifah menjamak itu tidak boleh kecuali pada saat haji di Arafah dan di Musdalifah. Ini pada dasarnya. Tapi boleh dia, bahkan wajib dia untuk menjamak. Misalnya kalau dia menjamak sholat, maka dia bisa sholatnya berjamaah. Maka sholatnya dengan jamak lebih afdol daripada tidak menjamak. Intinya begini, orang itu kalau dikhawatirkan dia nanti bisa mensia-siakan sholat, maka sholat jamak lebih diutamakan. Kan kita ini lagi perjalanan, namanya jadi perjalanan, mungkin capek, mungkin nanti pada kotor badannya, kotor bajunya, kotor celananya, kan sudah bisa sholat. Nah, maka kemudian daripada nanti sholat zuhur juga, sholat asar juga, nanti sholat zuhur nih, sholat asarnya belum, tapi nanti pas waktunya masuk sholat asar di perjalanan, ini baju udah pada kotor, udah pada najis. Namanya juga di perjalanan masuk ke rest area, terus toiletnya kayak begitu, kemudian kena cipratan kencing, kan pada najis kan berarti itu. Nah, daripada seperti itu, maka selamatnya lebih bagusnya adalah Anda melakukan sholat jamaah. Atau kebalikannya, udah ini lagi perjalanan nih, maghrib sama isya. Nah, kalau ini kita masih perjalanan nih, pas waktu maghrib, ini badan masih pada kotor, udah nanti aja sholatnya nyampe di hotel tujuan. Misalnya kita mau ke Surabaya nih, nyampe di Surabaya, ini menjelang masuk Surabaya, masuk waktu maghrib. Kalau mau sholat maghrib, ini baju masih pada kotor, karena masih pada kotor. Udah nanti aja nyampe di hotel Surabaya, sekalian jamaah takhir. Kenapa udah nyampe? Kan
kan udah pakai mandi dulu, udah ganti baju. Nah itu berarti jamak dianggap lebih diutamakan. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, tidak ada halangan apa-apa, maka sholat jamak, tidak mensolat jamak lebih afdol daripada sholat jamak. Tapi kan kita rata-rata kalau perjalanan banyak uzurnya, misalnya kita naik pesawat, makanya kalau kagak sholat jamak sekarang asarnya bisa hilang nih gitu. Udah sholat aja jamak sekalian di sini. Jadi biar apa? Biar menselamatkan. Nah kalau seperti itu maka sholat jamak dianggap lebih utama. Nah, annaman adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah, yang ibadah itu masih diperselisihkan sah atau tidak sah, dari tanpa dia taklid ikut kepada siapa yang berpendapat itu, maka dia wajib mengulangi ibadah tersebut. Misalnya tadi kan dia sholat jamak, nggak ada uzur nih, nggak ada penghalang apa-apa. Kan ada yang bilang jangan sholat jamak karena kan nggak ada uzur apa-apa. Terus kemudian tadi nih misalnya macet itu kan perselisihan. Ada yang bilang boleh menjamak, ada yang bilang tidak boleh menjamak. Misalkan Anda main menjamak aja tanpa tahu ini kata siapa, pendapatnya siapa, tanpa taklid ikut pendapatnya siapa, maka wajib ibadah itu diulang. Artinya apa? Nggak boleh Anda melakukan ibadah yang masih diperselisihkan hukumnya tanpa tahu dalilnya apa, ikut sama siapa. Bukan dalilnya, taklid itu Anda ikut siapa. Kalau Anda bilang, kok belum melakukan begini, saya ikut guru saya melakukan seperti itu, sah itu. Tapi kalau Anda ikut siapa? Ya nggak bicara siapa sih, ya mestinya sih boleh ini mestinya gitu ya, mestinya sih boleh, nggak pakai ikut pendapatnya siapa, maka wajib untuk diulang. Itu apa? Mau ibadah apa saja, mau ibadah apapun yang masih diperselisihkan sah atau tidak sahnya, kalau Anda tidak ikut dengan siapa itu, ikut dengan siapa? Kalau ikut sama imam siapa, ikut sama pendapatnya siapa, maka wajib ibadah itu diulang.